Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Kanada, kita sudah terhubung melalui Skype dengan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di Montreal, Kanada. Ada Mas Rida Rahadian. Halo, selamat malam waktu Indonesia, Mas Rida. Selamat pagi waktu Kanada. Apa kabar? Selamat malam Mbak Dea, baik, kabar baik. Alhamdulillah. Mas Rida, boleh digambarkan nggak kepada kami warga Indonesia sebenarnya bagaimana kondisi di Montreal? Apakah kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering dikatakan dengan lockdown masih terus dilakukan di sana? Kalau saat ini sih udah mulai reopening ya, beberapa bisnis, beberapa service, government service, meski masih banyak juga yang belum operasi secara normal. Tapi kalau untuk kayak lockdown sebenarnya sih udah nggak ada lockdown lagi. Jadi masyarakat udah mulai kembali beraktivitas seperti biasa secara bertahap gitu lah. Kayak sekolah mulai minggu kemarin dan minggu ini mereka udah mulai membuka kelas fisik lagi untuk belajar di kelas. Mas Rida, kalau kami di dalam negeri ini berjibaku tidak hanya dengan aturan-aturan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tapi juga dengan kedisiplinan warga. Kalau di Kanada, seperti apa Anda melihat kedisiplinan warga di sana dalam mematuhi protokol kesehatan? Kalau saya lihat dan pengalaman saya sendiri gitu ya, sejauh ini sih secara umum masyarakat Kanada, baik di Montreal maupun di kota-kota lainnya, cukup mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Itu kayak misalkan penggunaan masker atau face covering itu mulai diberlakukan hampir di seluruh Kanada, di mana tiap orang yang masuk ke dalam indoor spaces kayak kantor atau pertokoan atau restoran dan segala macamnya wajib memakai masker atau face covering. Karena bila tidak memakai atau tidak menggunakan masker, pemilik dari tempat tersebut berhak untuk menolak orang tersebut untuk masuk. Bahkan tidak kemungkinan menghubungi pihak berwajib untuk membantu mengamankan orang-orang tersebut. Beberapa kali pernah ada semenjak penggunaan masker ini mandatori di Kanada, beberapa kali ada kejadian yang orang tidak mematuhi aturan untuk menggunakan masker di tempat indoor, public indoor spaces atau angkutan umum, seperti itu. Artinya kedisiplinan warga ini juga seiringan dengan intervensi pemerintah setempat dalam hal ini memberikan atau mengeluarkan aturan-aturan. Seketat apa penegakan hukum di sana? Kalau saya bilang sih cukup ketat ya, karena kayak misalkan contohnya untuk private gathering atau yang melanggar tidak memakai mask itu bisa kena denda sekitar 1.000 sampai 5.000 dolar Kanada, tahu saya. Itu jadi bisa juga selain itu ya berhubungan dengan pihak berwajib tentunya. Kita bicara soal ekonomi, Mas. Ini seluruh dunia sedang berjibaku dengan persoalan ekonomi. Sejumlah negara bahkan mengumumkan resesi ekonomi. Bagaimana dengan di Kanada? Anda melihat ekonomi lesu nggak? Atau warga menahan diri untuk membeli sesuatu begitu? Sekarang sih sudah mulai bergeliat lagi ekonomi karena beberapa kota atau beberapa provinsi di Kanada yang mulai melonggarkan aturan lockdown tadi, gitu. Jadi banyak bisnis-bisnis yang mulai buka kembali seperti toko-toko, pusat perbelanjaan, restoran, bar, kafe seperti itu. Mereka udah mulai buka kembali meskipun mengurangi jam operasional mereka tidak seperti sebelumnya, dan juga membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke dalam tempat tersebut. Gitu. Dan tetap melakukan protokol
seperti ya tadi penggunaan masker, terus hand sanitizer dan social distancing minimal 2 meter. Dan minat masyarakat untuk membeli atau berbelanja kembali pun mulai naik saat ini gitu. Meskipun bahkan ketika kita masih lockdown pun bisnis-bisnis non esensial pada tutup, masyarakat memilih untuk belanja online. Gitu. Jadi belanja via Amazon atau marketplace lainnya. Seperti itu. Tapi untuk Mas Rida dan teman-teman WNI di sana, kebutuhan pokok yang menurut orang-orang Indonesia yang tinggal di sana masih bisa terpenuhi ya? Atau pasokannya masih lancar ya, Mas? Awal-awal ketika masa lockdown ada ya sedikit supply sedikit tersendat lah gitu, maksudnya supply di grocery store itu tidak seperti sebelumnya karena demand-nya lebih banyak daripada supply-nya gitu. Tapi sekarang sih udah mulai normal, jadi masyarakat Indonesia atau masyarakat di Kanada sendiri pun udah mulai bisa kembali untuk mencari barang-barang atau kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan. Meskipun memang harganya bisa dibilang sekarang naik dibanding masa sebelum pandemi. Tapi kalau Mas Rida dengan teman-teman berhubungan atau berkomunikasi lancar ya, apalagi dengan KBRI, selancar apa? Apakah ada komunikasi yang intens begitu untuk pendataan dan mungkin bantuan dari pihak KBRI? Kemarin saya sempat menghubungi Public Affairs KBRI di Ottawa. Ya emang ketika awal-awal masa pandemi, KBRI memberikan survei kepada seluruh masyarakat Indonesia di Kanada, baik yang statusnya permanen residen, pekerja, atau kala itu misalkan turis lagi ada di sini, turis Indonesia lagi ada di Kanada, ataupun mahasiswa untuk mengisi data pribadi mereka seperti tempat tinggal dan segala macamnya buat pendataan pihak KBRI. Jadi mereka bisa memonitor kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia di Kanada. Mas Rida. Nah kalau untuk ya. Oke, lanjutkan, silahkan Mas. Oke, kalau untuk bantuan, kalau ke saya pribadi sih enggak ya, karena saya tidak, kebetulan maksudnya saya tidak juga mengalami kesulitan atau kena dampak positif atau terinfeksi COVID-19 gitu. Jadi saya juga tidak meminta bantuan secara langsung kepada pihak KBRI. Tapi pihak KBRI mereka sempat membantu juga untuk memberikan sembako kepada warga negara Indonesia yang membutuhkan ketika masa-masa pandemi seperti ini, kayak gitu. Terus mereka juga untuk memonitor ya kayak tadi pendataan, dan juga mereka membuka hotline 24 jam baik di KBRI maupun di konsulat-konsulat di Toronto dan di Vancouver buat masyarakat Indonesia yang bisa menghubungi jika keadaan mendadak atau mendesak seperti itu. Terus mereka juga memberikan fasilitasi khusus untuk keperluan imigrasi masyarakat Indonesia, kayak misalkan mahasiswa yang akan studi di sini atau masyarakat Indonesia yang akan kembali ke Indonesia sampai seperti itu. KBRI dan KJRI membantu untuk memfasilitasi mereka seperti itu. Baik, terima kasih perbincangannya malam hari ini dengan Mas Rida Rahardian. Semoga Anda selalu sehat dan kapan-kapan kita bisa ketemu di Indonesia nanti ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Selamat malam.